Analisis kesesuaian lahan Sorea Balangeran pada daerah aliran sungai Tabunio di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan oleh tim peneliti Insinyur Haji Ahmad Yamani, MP, dan Dr. Sunarno Basuki, MKes. Menurut BP Das Barito, luas Das Tabunio adalah 242.442 hektar. Pada tahun 2019, terdapat lahan kritis seluas 56.881 hektar. Kemudian pada tahun 2013 bertambah menjadi 66.966 hektar atau meningkat 17,7%. Akibatnya, terjadi fluktuasi ketersediaan debit air untuk kebutuhan domestik dan untuk pertanian lahan basah. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah suatu upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kegagalan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak selalu disebabkan oleh kebakaran, melainkan juga diduga karena ketidaksesuaian jenis yang ditanam dengan kondisi habitatnya atau dengan persyaratan tumbuh tanaman. Agar tujuan rehabilitasi hutan dan lahan berhasil, diperlukan informasi tentang kesesuaian lahan untuk jenis tanaman yang direkomendasikan. Untuk itulah penelitian ini bertujuan menganalisis kelas kesesuaian lahan Sorea Balangeran di daerah aliran sungai Tabunio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan disebut dengan metode matching, karena pada prinsipnya klasifikasi kesesuaian lahan dilaksanakan dengan cara memadukan antara kebutuhan tanaman atau persyaratan tumbuh tanaman dengan karakteristik lahan. Berdasar hasil overlapping peta, diperoleh 3 kelas unit lahan dengan luas keseluruhan 1.421 hektar. Di lokasi penelitian, topografinya datar, jenis tanahnya aluvial dan organosol. Kemudian dari hasil analisis laboratorium menunjukkan keasaman tanah mulai dari agak masam sampai netral. Kapasitas tukar kation dan bahan organik tergolong sedang. Tekstur tanah yaitu lempung berpasir dan pasir berlumpur. Dan menurut beberapa literatur menyebutkan bahwa jenis tanah aluvial dan tanah organosol termasuk tanah yang subur. Setelah membandingkan antara parameter karakteristik lahan dengan kriteria kesesuaian lahan yang dibutuhkan oleh tanaman, maka diketahui kelas kesesuaian lahan Sorea Balangeran di lokasi penelitian atau di masing-masing unit lahan termasuk dalam kelas cukup sesuai dengan faktor penghambat media perakaran, dalam hal ini adalah tekstur tanah, ketersediaan air, dalam hal ini adalah curah hujan, dan ketersediaan oksigen, dalam hal ini adalah drainase dan kelembaban tanah. Kelas kesesuaian lahan bisa dinaikkan kelasnya 1 tingkat jika dilakukan upaya konservasi terhadap faktor penghambat yang ada dengan pengetahuan dan teknologi yang bisa dikuasai pada saat ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi faktor penghambatnya adalah tekstur tanah dan curah hujan. Sampai saat ini, belum ada pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh manusia mampu merubah tekstur tanah tersebut. Demikian halnya faktor penghambat curah hujan merupakan faktor alam yang tidak dapat diperbaiki. Ketersediaan oksigen dapat diatasi dengan pembuatan saluran drainase. Oleh sebab itu, maka kelas kesesuaian lahan potensial pada semua unit lahan tetap kelasnya adalah cukup sesuai
dengan faktor penghambat media perakaran dan ketersediaan air. Demikian pula halnya perbandingan luas area lahan antara kelas kesesuaian lahan aktual dengan potensial. Pada lokasi pengamatan, luas lahannya tidak berubah dengan luas area keseluruhan 1.421 hektar. Kesimpulan penelitian menunjukkan pada semua unit lahan di daerah aliran sungai Tabunio termasuk ke dalam kelas kesesuaian lahan aktual cukup sesuai dengan faktor penghambat media perakaran, ketersediaan air, dan ketersediaan oksigen. Sedangkan kelas kesesuaian lahan potensialnya cukup sesuai dengan faktor penghambat media perakaran dan ketersediaan air. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi kepada instansi terkait dan dapat mendukung dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rencana strategis Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.